Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Perdana dengan inisiasi Kependudukan Kependudukan 228 bukan mempresentasikan tugas sosial informatika tentang jenis sertifikat dalam bidang IT, di mana ada 10 sertifikat nasional dan 10 sertifikat internasional. Untuk sertifikat nasional yang pertama ada sertifikat kompetensi BNSP. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP ini untuk berbagai kompetensi IT seperti desain grafis, pemrograman, dan jaringan komputer. Sertifikasi ini mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Yang kedua ada sertifikasi Microchip Certificate Network Associate atau MPCMA. Sertifikasi ini memberikan kompetensi dalam pengelolaan perangkat jaringan mikrotik yang umum digunakan di berbagai sektor IT di Indonesia. Yang kedua ada Cisco Certificate Network Associate atau CCNA lokal. Konstruksi CNA versi lokal yang dikelola oleh lembaga pelatihan terakreditasi berfokus pada keterampilan dasar jaringan, konfigurasi, dan pembukaan masalah. Yang keempat ada sertifikasi profesional TIK oleh LSPTIK. LSPTIK adalah lembaga sertifikasi yang bekerja di bawah pengawasan BNSP yang menawarkan sertifikasi di bidang perangkat lunak, basis data, analis di sistem, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sertifikasi junior web developer yang diselenggarakan oleh BNSP melalui lembaga sertifikasi. Sertifikasi ini memvalidasi keterampilan dalam pengembangan situs web dasar menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya ada sertifikasi digital marketing BNSP yang berfokus pada keterampilan pemasaran digital seperti SEO, SEM, media sosial, dan analitik digital. Sertifikasi ini sangat relevan untuk profesi berbasis digital. Selanjutnya ada sertifikasi animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana mengukur kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak animasi untuk menciptakan konten kreatif. Sertifikasi ini diselenggarakan oleh BNSP atau lembaga terakreditasi lainnya. Kemudian sertifikasi database administrator. Sertifikasi ini menilai kompetensi dalam manajemen basis data seperti MySQL, SQL Server, dan Postgre dan PostgreSQL melalui LSP berbasis IT yang terdaftar di BNSP. Selanjutnya ada sertifikasi IT support, di mana sertifikasi ini menguji kemampuan dalam mendukung pengguna dan perangkat teknologi termasuk troubleshooting, perangkat keras, dan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir ada sertifikasi cyber security BNSP. Sertifikasi yang mengukur keahlian dalam menjaga keamanan informasi dan sistem IT termasuk pencegahan ancaman cyber. Dan ini ada sertifikasi internasional. Yang pertama ada Cisco Certificate Network Associated, di mana akan mempelajari keterampilan administrasi dasar jaringan. Sertifikasi yang paling populer untuk program CCNA meliputi keterampilan administrasi dasar untuk level jaringan profesional yang bekerja dengan device dan switch network. Daftar gaji tahunan Global Knowledge rata-rata untuk mereka yang memegang CCNA adalah sekitar 79.536 dolar. Yang kedua ada Cisco Certificate
Internet Work Express atau CCIE yang merupakan sertifikasi tingkat tertinggi dari Cisco, dirancang untuk insinyur ahli jaringan. Menurut Cisco, kurang dari 1% pekerja bidang jaringan profesional di seluruh dunia memiliki sertifikasi ini. Cisco tidak lagi melaporkan jumlah sertifikasi yang telah diberikan, tetapi pada tahun 2011 perkiraan tidak resmi menyebutkan angka 5.496 di Amerika Serikat. Rata-rata gaji bagi pemegang sertifikat ini adalah 120.000 dolar Amerika. Kemudian ada Rated Certificate Engineer atau RHCE, di mana sertifikasi ini ditargetkan untuk senior sistem administrator yang bekerja dengan sistem Linux Enterprise, dibangun pada sertifikasi RHCSA dasar. Sertifikasi RHCE meliputi IP traffic routing, virtualization, dan konfigurasi private directory, dan untuk keterampilan sistem Red Hat tingkat menengah. Red Hat adalah satu-satunya Linux kredensial yang dimasukkan pada tahun 2012 dalam daftar sertifikasi Robert Half Technology. Bagi pemilik sertifikat ini, rata-rata gajinya adalah 92.322 pada tahun 2011 dari survei Global Knowledge. Yang keempat adalah Microsoft Certificate Technology Specialist atau MCTS. CTS dan MCITP menawarkan pelatihan teknologi terbaru seperti Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Server 2008, dan SQL Server 2008. Para profesional dengan MCTS berpendapatan rata-rata 73.174 dolar dalam laporan Global Knowledge tahun 2011. Catatan Robert Half bahwa dukungan staf IT dapat mengklaim dorongan laba 6% untuk Windows Server 2008 Expertise. Sementara keterampilan database SQL Server dilaporkan bisa meningkatkan gaji sebesar 10% untuk profesional database. Yang kelima adalah sertifikasi Microsoft Certificate IT Professional atau MCITP, di mana sertifikasi ini dibangun di atas Microsoft Intermediate Level Credential dibangun di atas sertifikasi MCTS. Bidang sertifikasi utama meliputi Enterprise Desktop Administrator, Server Administrator, dan Enterprise Messaging Administrator. Bagi pemegang sertifikat ini memiliki rata-rata gaji sekitar 79.824 dolar. Selanjutnya ada Project Management Professional atau PMP. PMP dianggap sebagai standar yang paling menguntungkan untuk manajer proyek tersedia untuk talent dengan setidaknya 3 tahun pengalaman di industri, gelar sarjana, dan 36 jam pendidikan manajemen proyek. PMP memvalidasi keterampilan yang diperlukan untuk memimpin sebuah proyek teknologi, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek. Bagi pemegang sertifikat ini memiliki rata-rata gaji sekitar 103.570 dolar. Selanjutnya ada Sertifikat Information System Security Professional atau CISSP, yang merupakan salah satu top produktif sertifikasi dalam bidang keamanan dengan gaji rata-rata 1.735 dolar. Para profesional bidang keamanan dengan setidaknya 5 tahun pengalaman dapat mengikuti sertifikasi ini. Dalam sertifikasi ini memvalidasi kompetensi dalam berbagai bidang seperti keamanan arsitektur, kriptografi, keamanan telekomunikasi, keamanan pengembangan aplikasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah Checkpoint Security Administrator atau CCSP. Sertifikasi ini tergabung di CISSP, terdaftar pada Robert Half Technology dari Security Credential dengan permintaan terbesar pada tahun 2012.
Kualifikasi CCS di tingkat awal menunjukkan pengetahuan dasar dan jaringan. Nah, bagi pemegang sertifikasi ini, gaji rata-ratanya sebesar 93.512 dolar. Nah, ini ada VMware Certificate Profesional. Keterampilan bidang virtualisasi berada di bagian atas beserta keinginan pengusaha IT. Robert Half menyebut VCP sertifikasi virtualisasi merupakan permintaan terbesar dan memprediksi premi gaji 9% untuk para profesional internet serta sistem engineer dengan kualifikasi ini. Dalam sertifikasi ini menunjukkan keterampilan dalam penyebaran dan administrasi perusahaan teknologi virtualisasi VMware, VC, maaf, dalam VCP menunjukkan keterampilan dalam penyebaran dan administrasi perusahaan teknologi virtualisasi VMware. Track yang berbeda mengakomodasi tingkat keterampilan baik dapat dan lanjutan. Bagi pemegang sertifikasi ini memiliki rata-rata gaji sebesar 87.151 dolar untuk IT Pro dengan sertifikasi ini. Selanjutnya ada CompTIA Plus untuk entry level dukungan IT profesional. Sertifikasi A Plus merupakan vendor netral credential penting teknologi perusahaan seperti Dell dan Intel, dan pemerintah federal mendukung dan memerlukan sertifikasi A Plus untuk pekerjaan teknisi servis IT. Sertifikasi ini mencakup pemeliharaan, pencegahan, jaringan, instalasi keamanan, dan troubleshooting. Bagi pemegang sertifikasi ini memiliki rata-rata gaji sekitar 67.608 dolar. Untuk dan kesulitan, sertifikasi dalam bidang IT memiliki peran penting dalam meningkatkan kredibilitas dan kompetensi individu di industri teknologi. Dengan mendapatkan sertifikasi, seorang profesional dapat menunjukkan keahlian secara formal kepada perusahaan atau klien. Sertifikasi nasional membantu dalam pengembangan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri, sedangkan sertifikasi internasional memberikan pengakuan global. Sertifikasi IT menjadi kebutuhan utama di era digital untuk memastikan standar kualitas kerja. Namun, pemilihan sertifikasi harus sesuai dengan minat dan jalur karir yang ingin ditempuh, mengingat biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program sertifikasi tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.